untuk Rapture ya, kita tahu banget sejarahnya Rapture dengan Franco-nya. Ini ngeri-ngeri. Ada dua hero yang habis di revamp nih, Leslie dan juga Guardian Iya ya. muncul. Wah, Emang udah lama ya ngeliat pasangan Leslie. 2022 ini ya. Waduh, Ya pasangan 2022 dong. benar. Tapi Leslie sih, menurut aku Leslie ini mungkin kalau dipaduin sama Cloud ya, itu Iya. late game banget sih. Benar. Ya mungkin menit ke arah menit 18 ke arah menit 20 ini Leslie-nya mungkin baru bisa team fight yang bener-bener udah punya damage cukup lah. Sama seperti Kat kan, karena Cloud butuh stack, Ya. butuh item minimal. Tapi ya sama-sama butuh 2 item biasanya. Ya, Kalau Cloud mungkin Golden Staff, Demon Hunter Sword. Betul. Ya. Kalau Leslie mungkin ya masih bisa di mix and match. Bersedia Berserker Fury ataupun Windtalker yang bisa diamanin duluan. Betul. Tapi yang aku agak sedikit rancu ya, Ci. Sebenarnya Leslie ini kan bakal one hit target aja. Iya, betul. Iya. Dari awalnya gimana ya? Dan kita akan langsung Benar. saja masuk ke dalam gamenya. Untuk game kedua antara Geek Farm melawan Rebellion Zion. Dan kali ini kedua tim sudah berada di posisi masing-masing. Rapture yang mencoba untuk memberikan vision di arah depan sana. Takut-takutnya nanti ada Val yang bakal ngerusuh atau ada Swallow yang udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Iya, tapi Val sini bakal mengcover dengan cukup baik tentunya. Jadi seorang Gashin yang kita tahu memang ini Gashin at least ya. Dia butuh Genius One aja menurut aku udah cukup sih. Di awal ini ya. Itu sakit banget entah kenapa. Apalagi Setuju. kalau yang bisa dibilang kayak Shadow Slaughter ini bakal pas on point ya. Wah, itu Ini bisa gawat sih. repot sih jatuhnya nanti. Dan kita bakal lihat ya Fearless bakal memberikan suatu penetrasi kah nanti kepada Exor, cuma di bagian bawah. Kali ini dari Haze masih coba untuk dibantu aja. Sudah ada sosok Val dan juga ada Raptor yang sudah datang. Bahkan ada Fearless juga dan ini akan memberikan mungkin Iron Hook. Nah itu dia baru saja diungkapkan. Satu Iron Hook udah bisa dapat Lapi Dewi atas sana. Dairon dalam ancaman juga masih coba untuk memberikan satu gebrakan terhadap Luke yang kali ini masih membutuhkan XP. Iya, dan memang terlihat ya. Ini posisi dari Luke yang mungkin masih bisa 1v1, tapi kali ini Swallow udah flicker maju ke area depan, menarik ke arah seorang Lilia. Namun ternyata dari seorang Aboy masih bisa bertahan tentunya meskipun belum memiliki Black Shoes. Tapi tarik ulur yang dilakukan oleh kedua mid laner ini terlihat masih belum ada korban yang jatuh di 2 menit pertama kita. Agak rugi tadi karena Swallow-nya sempat flicker Iya. dan ejektornya dari Val juga connect ke arah dari Aboy. Dan kali ini udah mulai ditarik kembali, Val udah mulai hadir. Cuman dari Total Camp presented by Lita udah hadir di game kita yang kedua. Iya, sementara kita akan melihat tentunya pergerakan dari Rebellion Zion yang mulai merusuh masuk ke area objektif total pertama. Kali ini sudah mulai dijaga juga ada Iron yang akan langsung menduduki spot dari area bawahnya. Sementara kali ini Luke udah melihat 4 pemain dari Rebellion Zion dan Luke sepertinya tidak akan mengambil resiko dan membiarkan Rebellion Zion tentunya mampu untuk mendapatkan turtle pertama tanpa ada kontes. Ya itu ditontonin doang ya, tapi kali ini dari Rapture masih coba untuk mencari Black momentumnya. Iron Hook gak kena siapa-siapa dan ada Black Shoes yang dikeluarkan oleh Aboy dan bahkan coba untuk Sakit membalikan banget. keadaan ya. Swallow dalam ancaman. Ada efek bakar-bakar di sana. Dan kali ini masih bisa mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waduh, luka-lukanya yang penting bukan luka dalam hati ya. Aduh. Dan kali ini tentunya Aboy yang kita tahu juga ini cukup menyeramkan. Yang kita tahu dia memiliki damage di awal. Jadi pemain-pemain dari Rebellion Zion nggak boleh terlalu mungkin yang overcommit ya, overextend untuk maju sampai ke area depannya. Setidaknya mungkin menunggu eksekusi yang bisa dibawakan oleh mungkin jauhat dari Rebellion Zion yaitu Val. Dan ternyata di area bawah masih cukup adem ayam dari kedua gold laner. Dan yang buat teman-teman yang lagi nobar jangan lupa jajan ada diskon 50% dari Grab dan Dairen. Di sini di posisi yang kurang baik masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dan Swallow mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Belum ada first blood jatuh di menit kita yang ketiga. Betul, dan bahkan kalau bisa dilihat Luke di sini lebih diuntungkan ya karena dari Darren-nya tadi sempat operasi Arsilan, tapi Blazing Duet-nya di cancel begitu saja. Tapi ada Hook yang datang tiba-tiba dari Rapture, masih ada flicker ke belakang. Exor berhasil mendapatkan first blood presented by BCA dan masih ada pertarungan yang masih berlanjut kali ini. Mana Exor yang ternyata memilih objektif ke arah gold buff terlebih dahulu. Wah ini cukup mahal karena yang tumbang adalah gold lane ya. Ya. Dimana kita tahu Leslie ini benar-benar masih butuh item sementara di area mid masih dengan harassment yang sama dari Aboy. Tapi ternyata ejector dari Valve kali ini menumbangkan Aboy. Setidaknya 3 didapatkan
oleh Rebellion Zion meskipun bukan gold lane-nya yang tumbang ya Gio ya. Lumayan sih tapi dapat Aboy ya, karena Lumayan ya. tadi sempat nggak sempat ngeluarin ke arah Black Shoes juga, tapi ada Turtle Camp presented by Lita untuk kali kedua, dimana sebenarnya masih belum ada setup yang dilakukan, tapi Dairen terlalu bandel berada di garis depan sana, ditutup jalannya, cuman ada White Stars untuk menghindari sergapan dilakukan oleh Exort dan Blue. Retribusi yang terpaksa digunakan, tapi Rupture harus hilang di sana, dan di sisi lain Dairen terlalu offside. Baik time dilakukan, akhirnya bisa ditumbangkan oleh Aboy seorang. Masih ada Swallow mencoba untuk memberikan satu ganjaran terhadap Aboy, tapi Aboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumpaskan. Ada pertukaran 1-1 ya, dimana kedua roamer tumbang dari kedua belah tim. Namun ini rotasi dari Val juga sih yang menurut aku penting, karena dia nggak bisa terlalu pasif. Setidaknya ini bakal harus kasih informasi, apalagi terutama ke arah Heis yang tadi udah tumbang duluan first blood-nya. Dan kali ini Turtle by Lita sudah mulai dipoke oleh Rebellion Zion. Sementara Giva mereka juga akan merelakan sepertinya Turtle yang kedua tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Karena lihat tuh, yang jaga udah 3 orang tuh. Iya, cuman tapi pertukarannya di bagian bawah karena Cloud-nya Kadera udah berhasil dapetin ke arah satu outer turret, dan ini memang ya seperti Cimo bilang, tapi di bagian tengah sana Paul harus ditupaskan oleh arah King Farm karena ada Bloody Hand dari Rapture. Ya on point banget terhadap Val, dan Val harus tumbang untuk kali pertama. Dan yang tadi Cimo sempat bahas ya, karena Heis ini kan butuh item banget ya Ci ya. Dan cuma untuk head to head presented by Koda Shop ada Lilia dan juga Faramis, Aboy dan juga Swallow. Iya, bener banget. Ini yang mungkin agak sedikit sulit buat Swallow sendiri ya, karena kan memang sebenarnya semua skillnya ini lebih ke arah gimana teamfight dari Rebellion ini bisa sustain dengan kehadiran seorang Swallow dengan Cold Altar. Sementara Aboy ini masih bisa ditinggal sendirian, masih bisa clear minion cepet dengan Angry Gloom-nya, masih bisa bahkan ngasih poke damage ke arah pemain-pemain Rebellion Zion di area mid-nya. Tapi kali ini di area bawah sudah mulai ditarik, terus pas reconnect dan bahkan ejector dari seorang Paul. Sementara kali ini lihat Kadira mulai maju dengan satu ball blessing 2, tapi ternyata masih bisa survive ke enggak. Ternyata Heis-nya tumbang, ada pertukaran 2 untuk 1. Di mana pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka berhasil juga untuk menumbangkan Kadera, dan kita akan melihat replay by Grab. Ya ini dia yang terjadi, bagaimana ada tarikan dan ejector yang tepat banget. Walaupun Blazing Duet coba untuk mendapatkan member-member dari Rebellion Zion, cuman Unstoppable Force adalah kunci bagi Val, dan kepekaan ya dari Gusion yang Fearless yang membuat akhirnya berhasil ada pertumpahan darah lagi. Tapi look, oh my god, terlalu ngejar, terlalu jauh kayaknya. Tapi kali ini lihat ejector lagi dan lagi Exor tumbang, dan bahkan Rupture mencoba untuk kabur, tapi ternyata sulit. Lihat Kadera mencoba untuk mendapatkan timing, namun ternyata lihat informasi sudah didapatkan, dan Rupture triple kill dari seorang Fearless. Wow, Fearless, benar-benar Fearless banget, gak ada takut-takutnya. Dan Aboy, dilempar begitu saja dengan ejector, karena teman-teman dari Rebellion Zion langsung ngamani ke arah satu outer turret di tengahnya. Dan Turtle kan presented by Lita sudah muncul lagi, Turtle yang ketiga. Akankah Rebellion Zion yang akan mendapatkannya? Karena udah ada setup dari mereka semua. Menurut aku itu memang ejector yang harus dibuang sama Val sih. Kalau Aboy-nya nggak di ejector, itu kemungkinan turret limitnya masih bisa ditahan. Tapi kali ini lihat Val lagi-lagi ejector yang mengesalkan. Dia bakal tertarik dengan Ghostmaster dan Rupture. Kali ini tidak akan diberikan kesempatan pulang. Masih mau lebih dari pemain-pemain Rebellion Zion, dan bahkan ternyata tidak mau terlalu memaksakan, tidak mau terlalu overextend, bermain cukup disiplin Rebellion Zion karena melihat pergerakan 2 damage dealer dari Geek Farm, yaitu Kadera dan juga Aboy, sehingga mereka oke, kita bakal reset lagi, main santai lagi. Dan bagus juga untuk Swallow ya, dia benar-benar mengeluarkan Cold Altar di waktu dan saat yang tepat, sehingga dari Fearless yang tadinya cukup bukan sekarat sih, dan posisi yang gak terlalu baik, masih bisa diselamatkan juga, dan bahkan bisa dapetin 1 point kill, dan bahkan udah unstoppable untuk dari Coba sendiri. Tapi Swallow dari depan sana coba untuk ditarik, gak kena dari Iron Hook-nya, tapi udah ada sampai Rhythm-nya. Blast terpaksa digunakan, dan Exor coba untuk di backup tapi gak bisa, karena Heis berhasil melupaskan satu membernya, tapi shutdown sudah Fearless. Kasih ke arah belakang, dan Fel akan menjadi korbannya. Walaupun ada double kill diselamatkan oleh Heis, tapi Heis sendiri tinggal bertiga. Walaupun dari sisi lain Dairen coba untuk mencari kompensasi lagi, belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untung itu nggak dilanjutin juga ya sama Rebellion Zion, karena Kadirnya bener-bener nyimpan Blazing Duetnya ketika posisi dari Fearless ini udah tumbang. Tapi kali ini lihat Dairen, dan ada replay by Grab tentunya yang bisa teman-teman lihat ya. Ini sebenarnya mereka lebih memprioritaskan gimana Fearless-nya tumbang duluan.
Fearless-nya udah ngebuka ultimate-nya, tapi ternyata dia terjebak itu di belakang. Yang di posisi udah ditungguin sama Luke, ada Lilia juga yang masih bisa berikan damage di situ. Dan ternyata ketika Val-nya tumbang, mereka udah tahu harus mundur. Dan kali ini lihat Val masih mencoba untuk mendapatkan momentum. Luke mencoba untuk mencicil ke Swallow dan mau tidak mau Cold Altar dibuka begitu saja. Sementara pemain-pemain dari Geek Farm mereka cukup memaksakan biar Cold Altar-nya itu kebuka duluan. Betul, dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah hadir untuk kali pertama juga. Dan tadi kalau kita lihat juga teman-teman semua di rumah ya, dan juga Cimomo, itu ada satu momentum yang bagus banget dari Luke sebenarnya. Cuman penjemputan dari Rebellion Zion ini berjalan sesuai rencana, sehingga tadi kalau gak salah si Swallow-nya gak jadi tumbang karena Cold Altar-nya dibuka di saat yang tepat. Lordnya pertama ini masih belum di-poke, masih coba untuk dibuka aja mapnya oleh Haze. Udah mulai kelihatan target operasinya. Unstoppable Force dari Val mencoba untuk mendapatkan member yang tepat, tapi ternyata Val terlalu offside. Ada Iron Hook, miss begitu saja, dan pertempuran tidak berlangsung lagi. Kalau menurut aku Rebellion Zion mereka harus lebih hati-hati sama cutting yang dilakukan sama Luke sih. Karena ini posisinya Luke bisa aja nyulik ke arah Haze. Ya kan, karena mereka terlalu fokus sama depan, ya mereka terlalu fokus sama Kadera, sama Aboy, atau mungkin sama Exort. Mereka lupa Luke ini bisa ngegunting dan bahkan ngebuat pemain-pemain dari Rebellion Zion yang tadinya menang teamfight bisa dibalikin dengan adanya knockout strike dari seorang Luke. Iya, dan kali ini Iron Hook hanya untuk ngecek dari laptopnya, ataupun laptopnya mencoba untuk dipanci dari Val. Apa yang dia lakukan? Flickernya gak kena siapa-siapa, dan bahkan ditupaskan. Masih ada Cold Altar digunakan, tapi tersilence dia dan Val bakal fall off. Tapi Blazing Duet udah mulai coba untuk dipompas bentar lagi oleh Kadera, tapi ternyata enggak, karena Kadera yang cukup sekarat di sana, dan Rapture masih bisa dibadani oleh Exort. Dan kali ini hanya Val seorang yang tumbang. Aku suka banget dari Kadera, dia nggak bernafsu untuk ngeluarin Blazing Duet di teamfight barusan. Karena dia tahu mereka nggak bisa langsung ngincer ke arah Haze-nya. Haze-nya bener-bener di cover habis-habisan. Cuma bisa Luke doang yang motong pergerakan dari Haze, dari area blind spot, dan itu yang ngebuat Geek Farm mereka memang harus mainnya lebih hati-hati. Meskipun mereka bisa dapetin Val, tapi sebenarnya itu gara-gara Val udah pakai flicker duluan. Dan kali ini lihat dari itemnya, Jet Genius One di tangan Fearless, dan Lord pun berhasil diamankan oleh Geek Farm. Dan sementara Rebellion Zion mereka harus mundur terlebih dahulu. Satu buah Radiant Armor di tangan Rupture, dan bahkan satu buah Dominance Ice. Ini respect dengan pemain-pemain dari Rebellion Zion yang kita tahu Fearless Gusian memang sakit banget sih ini damage-nya, karena dia udah punya Divine Glaive, bahkan Glowing Man untuk efek burn juga. Wah, ini yang membuat dari Fearless sendiri bakal lebih sustain lagi ketika ada damage dagger yang masuk ya, dengan ada api-api asmara nanti akan masuk ke tubuh lawan-lawannya. Tapi mendingan kita jajan gak sih jam segini sih, ya kan? Nobar PPE sambil order Grab, diskonnya sampai 50%. Jadi langsung aja di scan buat teman-teman yang lagi nobar. Dan kali ini Lordnya sudah mulai berjalan ke area bawah. Pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Sementara Rupture belum bisa menarik siapapun dengan Iron Hook-nya. Paul masih bisa menghindari kali ini, tapi Swallow sudah maju ke area depan. Harus ada yang ngebuka Cold Altar terlebih dahulu. Tapi sementara ini Lord sepertinya masih bisa ditumbangkan oleh pemain Rebellion Zion, tapi ternyata Iron Connect dan Altar dibuka begitu saja. Kali ini dari Paul masih bisa bertahan, tapi Luka area belakang kali ini mencoba kena strike ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion. Sementara masih mau lebih, tapi ternyata Caldera tumbang menjadi target pertama. Sementara di sisi belakang lihat Haze mencoba untuk mengcover main-mainnya dengan cara menumbangkan Exo, namun ternyata coveran baik masih bisa dibawakan, dan tapi ternyata what is happening? Exo dia balik lagi. Sementara Virus udah nunggu di area rumputnya. Itu yang mungkin gak dilihat sama Exort ya. Kepekaannya mungkin tadi gak sempet dia gunakan karena pikirannya adalah coba ambil purple dia buff mau ambil dulu purple kali ya. buff sebenarnya. Iya, dan ternyata udah dipotong jalannya, membuat dia harus tumbang. Dan ini malah kerugian bandar untuk Geek Farm. Mereka udah punya El Momentonya ketika dapetin Lord. Cuma ternyata dua member harus hilang. Knockout strike udah mulai di pop up oleh Val, bakal berada di gas depan. Unstoppable Force, eject dari combo. Oh no! Iron Hook memberikan keadaan lebih besar dari Cold Altar. Melihat Blazing Duet yang masuk ke arah belakang sana, coba untuk di pop up begitu saja, tapi Rebellion Zion tidak ada yang tumbang, dan Gipam juga tidak ada yang tumbang dari perseteruan barusan. Wah, tapi purple buff-nya berhasil diambil oleh pemain-pemain dari Rebellion Legion. Dan lihat, satu Iron Hook yang benar-benar sebenarnya udah bagus banget. Iya. Tapi masalahnya altar ini yang akan jadi problem. Dan ini bakal jadi informasi yang penting juga, karena altar tidak akan ada mungkin selama beberapa detik ke depan. Tapi seberapa lama Geek Farm mereka bisa dapetin momentum yang mereka balik? Karena ini Lord
harusnya akan muncul sebentar lagi presented by Samsung Galaxy A series. Sementara dari Rebellion Zion, mereka harus cari cara gimana ini sisi belakangnya itu nggak keculik sama Luke. Harus sih, karena Luke ini dari tadi ngeganggu banget ya sosok Akvito, dan nantinya bakal jadi combo bersama Kadera juga yang bisa masuk ke arah belakang. Soalnya kalau Fearless-nya tumbang, Ya. ini kemungkinan besar Haze-nya bisa diculik karena dia kan single target sebenarnya kan. Tapi kali ini pertarungan udah mulai terjadi dan Aboy menjadi target operasi pertama. Wow. Injektor ke arah belakang. Exor coba untuk Exor? berbicara begitu saja. Masih ada satu Immortal yang bisa menyelamatkan diri, tapi tidak. Karena Immortalnya udah pecah. Memilih untuk mundur dari belakang lagi. Blazing duel data di saat yang tepat. Wah, free banget. Tapi nggak bisa melihat Fearless sudah free hit dan tersisa Luke seorang. Apa yang akan dilakukan oleh King Farm? Karena Rebellion Zion pastinya langsung fokus ke arah mid lane. Dan kita akan melihat replay presented by Grab tentunya, yang dimana tim fighter ternyata dipaksa duluan sama pemain-pemain Rebellion Zion karena mereka tahu Luke ini bisa aja incer ke area belakang, jadi depannya harus ditabrak. Dan ketika satunya udah tumbang Immortalnya, mereka paksa tim fighter habis-habisan. Satu barrier yang benar-benar bagus banget, dan kali ini lihat Rebellion Zion, mereka mulai masuk ke area base-nya dan bahkan cukup free dari seorang Haze berfokus ke area base, dan itu dia 2-0 diamankan oleh Rebellion Zion. 2-0 tanpa adanya balasan. Ini dia victory presented by BCA Rebellion Zion